4 pertanyaan. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang masih belum terpilih, nanti kalau masih ada sisa waktu akan saya jawab. Pertanyaan pertama yang terpilih dari panitia adalah pertanyaan dari Andi Siombing, Mas Andi Siombing dari Universitas Jambi. Pertanyaannya adalah, masih relevankah belajar bahasa Inggris secara otodidak di era new normal saat ini, Pak? Apa dampak yang kita peroleh melalui pembelajaran secara otodidak tersebut? Terus yang kedua, setiap siswa atau mahasiswa tentunya ingin menyerap ilmu secara baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktornya yaitu lingkungan pembelajaran itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, seberapa efektifkah lingkungan pembelajaran tersebut terhadap pemahaman menerima ilmu? Terkadang aktivitas pembelajaran berkurang akibat lingkungan pembelajarannya. Oke, jadi eh, pertanyaan pertama yang A dan B ini sebenarnya seperti ini. Prinsipnya, model pembelajaran saat ini itu lebih menerapkan kepada autonomous learning ya, atau pembelajaran secara mandiri. Jadi saya rasa yang namanya belajar sampai kapanpun itu masih akan tetap relevan, walaupun itu belajar secara otodidak ataupun belajar secara berkelompok. Tapi pada prinsipnya kemerdekaan atau otonomi pembelajaran yang otonomous terutama untuk siswa ini harus dibangun. Artinya siswa itu tidak hanya diberi materi-materi saja, tidak hanya diberi pengetahuan saja, tetapi ketika mereka sudah bisa belajar secara mandiri, mereka akan mampu untuk berpikir secara kritis. Kenapa? Mereka belajar dari problem. Ketika mereka belajar dari problem, mereka kan akan menemukan masalah. Ketika menemukan masalah, mereka akan berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau ini kita bawa ke dalam konteks kelas, di dalam kelas yang nyata, biasanya kan guru memberikan soal, terus kita bahas rame-rame gitu kan. Nah, pembahasan yang rame-rame ini kan tidak semuanya mengikuti gitu kan, hanya beberapa saja yang antusias. Bahkan terkadang kita menunggu, saya nggak mau ngerjakan soal lah, nunggu nanti dibahas bareng-bareng gitu. Nah, tetapi kondisi sekarang ini memaksa setiap orang harus mandiri, termasuk mahasiswa gitu kan, termasuk siswa. Mereka harus mengerjakan proyeknya sendiri. Nah, bagaimana eh, lingkungan pembelajaran? Nah, justru saat ini adalah saat yang tepat untuk menerapkan yang namanya cultural relevant pedagogy. Jadi, kenapa? Karena budaya di rumah itu bisa kita bawa ke dalam kelas virtual. Artinya apa? Misalnya ya, saya ingin menjelaskan tentang eh, apa namanya? Tentang alam, ya kan? Tentang alam. Nah, saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa, silahkan Anda membuat video, silahkan Anda membuat foto tentang kondisi sungai di lingkungan Anda, ya kan? Nah, dari situ, dari foto-foto tersebut, silahkan membuat kalimat, silahkan membuat tulisan ya, dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang kita sebut sebagai cultural relevant. Jadi kita belajar dari kondisi, problem based learning. Proyeknya apa? Yaitu tadi membuat tulisan, membuat video sederhana tentang kondisi lingkungan. Nah, jadi pembelajaran di sini bisa didapat hanya dari budaya yang biasa dilakukan atau budaya yang ada pada lingkungan tempat tinggal masing-masing siswa. Sehingga jawaban yang A, apakah masih relevan? Ya masih relevan karena mereka harus mandiri untuk menyelesaikan problem. Terus yang B, lingkungan pembelajaran tentu kita bisa membawa lingkungan yang ada di lingkungan sehari-hari mereka ke dalam kelas virtual kita. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah itu jawabannya. Luar biasa semua ya. Jadi itu
itulah kenapa panitia bingung memilih pertanyaan karena semuanya pertanyaannya keren-keren. Rindu Rahayu, Mbak Rindu Rahayu dari Pariaman, Sumatera Barat, dari Win Imam Bonjol. Saya tahun ini mahasiswa baru, Pak, dan saya jurusan Tadris Bahasa Inggris. Nah, karena di masa pandemi, menurut info kampus yang saya dapatkan sebelumnya, pembelajaran akan dilaksanakan secara online. Dalam belajar bahasa Inggris, pasti ada prakteknya, Pak. Bagaimana menurut Bapak selama belajar online? Apakah itu bisa efektif untuk kita yang mahasiswa baru? Mungkin beberapa dari kita ada yang tidak memahami jika hanya melalui daring. Terima kasih. Oke, Mbak Rindu Rahayu, jadi selamat ya karena sudah menjadi mahasiswa baru. Selamat datang di dunia kampus. Jadi sama seperti pertanyaan yang pertama tadi, justru ini adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih banyak praktik. Kenapa? Karena kalau di kelas itu terbatasi dengan jam pelajaran. Ya kan? Satu mata kuliah itu kan hanya 90 menit maksimal. Dan dalam waktu 90 menit tidak semua mahasiswa itu mampu untuk menyampaikan pesan, menyampaikan kemampuan mereka, menyampaikan aspirasi mereka gitu kan. Praktiknya kan hanya 90 menit. Coba Anda bayangkan dalam 90 menit isinya 30 orang, kalau satu orang bicara 5 menit saja, itu kan membutuhkan waktu 150 menit. Nah, sedangkan jadwal di kelas itu hanya 90 menit. Nah, jadi pembelajaran secara daring ini lebih menuntut siswa untuk lebih mandiri dan bahkan jauh lebih aktif menurut saya daripada ketika pembelajaran di kelas. Nah, kalaupun Anda ingin praktik, sama seperti di jawaban yang pertama, saya akan memberikan tugas misalnya, silakan Anda membuat video perkenalan diri Anda, gitu kan. Terus kenalkan desa Anda, kenalkan hobi Anda, kenalkan barang favorit Anda selama 5 menit gitu kan. Sebutkan barang-barang favorit Anda, sebutkan makanan favorit Anda, jelaskan kenapa. Nah, itu akan menuntut kita untuk lebih mandiri dan praktik gitu kan, dan dipaksa ngomong. Kenapa? Karena ada tugas. Nah, tapi jangan seperti ini mikirnya, wah enak dosen nggak ngajar. Justru dosen itu akan lebih banyak nanti menerima dan memberikan feedback dari video-video yang kita kirim, dari tugas-tugas yang kita kirim. Justru malah lebih banyak yang akan dikerjakan nantinya. Dan mahasiswa memang harus mandiri ya dalam hal ini, karena kan sudah tidak zamannya lagi dalam pembelajaran itu hanya ditunjuk, terus diberikan, terus manut gitu kan. Manut dalam artian materinya itu ya itu aja, salah bener kita terima aja. Nah, ini kan sudah berubah paradigmanya. Jadi gitu. Jadi untuk mengetahui efektif atau tidak, sekali lagi ini bergantung dari tujuan pembelajaran dosennya. Jadi kalau dosennya misalnya gini, target saya adalah yang penting bisa ngomong bahasa Inggris 5 menit gitu misalnya. Nah, itu kan bisa dilihat gitu. Atau bisa menghafal sekian kosakata. Nah, itu kan bergantung pada target atau tujuan yang yang direncanakan oleh tiap-tiap dosen. Insya Allah itu jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami. Mbak Firda Alisha, dari mana ini ya tidak jelas. Tapi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa mendengar pesan saya ini dan semoga nanti bisa mencerahkan. Apakah online learning di era new normal ini kemudian menjadi salah satu perubahan besar yang akan merubah tren pendidikan ke depannya? Dan apakah metode pembelajaran online saat ini menjadi tantangan bagi penyedia layanan maupun penggunanya? Saya rasa iya ya. Kenapa? Ya everything has changed gitu kan. Life is never flat gitu kan. Jadi segala sesuatu pasti berubah. Jadi kalau selama ini mungkin
ini adalah waktu yang tepat ya bagi semua orang, bagi setiap institusi, bagi semua apa namanya, bagi semua penyelenggara pendidikan maupun pengguna pendidikan untuk sama-sama berintrospeksi ya, untuk sama-sama mencari tahu kelemahan-kelemahan selama ini apa, terus kedepannya bagaimana. Saya rasa ini menjadi tren baru nanti. Kenapa? Karena orang saya rasa lebih nyaman ketika menggunakan Zoom misalnya. Contohnya gini, dulu seminar-seminar yang semacam ini tidak akan bisa kita dapatkan ya. Misalnya nih, Anda tinggal di, misalnya Mas yang tadi tinggal di Jambi gitu. Kan nggak mungkin harus berangkat ke Jawa, naik pesawat, tentu itu akan memakan biaya yang sangat besar kan. Nah, kalau tren pendidikannya apakah akan seperti ini? Itu bergantung dari kebijakan yang nanti dibuat oleh pemerintah. Tetapi apapun nanti kebijakannya, kita harus siap sebagai pengguna maupun sebagai penyedia layanan gitu kan. Terutama dalam hal ini adalah pengajar dan mahasiswa yang diajarkan tentunya. Nah, ini kita harus siap, dua-duanya sudah harus siap secara psikologi, secara mental, secara fisik, secara infrastruktur, semuanya harus dipersiapkan. Urusan apakah nanti ini enak atau tidak enak, cocok atau tidak cocok, saya rasa itu adalah masalah yang ini ya, kembali lagi ke individu masing-masing. Saya rasa solusi yang saat ini masih masih pas ya, pembelajaran online, karena kan kita nggak mungkin mengorbankan banyak orang hanya untuk sesuatu yang waduh saya lebih seneng pembelajaran secara langsung. Nah, tapi dampaknya kalau misalnya kita tertular dan sebagainya kan ini malah jauh lebih berbahaya. Nanti kalau ketika kita pulang ke rumah malah tertular. Nah, ini jauh lebih berbahaya. Jadi saat ini saya rasa model pembelajaran seperti ini akan menjadi tren baru pada nantinya. Nah, tapi untuk penerapannya kembali lagi pada kebijakan sih. Nanti aturan-aturannya bagaimana. Itu jawaban dari saya. Insya Allah itu mudah-mudahan bisa dipahami. Di Mas Julio di IAIN Kudus, bagaimana cara pengajar bertanya kepada muridnya untuk bisa tahu model pembelajaran yang diinginkan oleh murid? Sedangkan sekarang semua berbasis online dan apabila bertanya melalui forum grup, tidak semua murid dalam grup aktif dalam diskusi. Apakah ada solusi untuk masalah tersebut agar antara murid dan pengajar sama-sama enjoy dalam pembelajaran? Baik, Mas Julio, gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, ada banyak cara ya. Kalau ini pengalaman yang saya lakukan selama ini, saya membuat sebuah angket. Saya membuat sebuah kuesioner yang semua orang wajib untuk mengisinya. Saya membuat beberapa daftar pertanyaan yang ada di Google Form ya. Saya membuat beberapa pertanyaan dan pertanyaan ini mengarah kepada bagaimana model yang pas untuk mereka. Jadi salah satu contoh pertanyaannya misalnya seperti ini. Apakah di daerah sekitar Anda ada jaringan tower gitu kan misalnya? Ada jaringan internet. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk mengetahui metode apa yang paling pas. Terus lebih pilih mana? Video call, video streaming, atau pakai webinar misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti akan saya berikan dalam kelas-kelas yang saya ajar. Atau kalaupun tidak melalui Google Form, ya kita bisa melalui chat WhatsApp. Ya, kita bikin kesepakatan gitu kan. Silahkan, kalaupun tidak semua ikut dan aktif, ya kita bikin kesepakatan. Siapapun yang ikut diskusi pada saat itu, artinya yang lain yang diem, yang baca aja, itu juga sepakat dengan apa yang sudah disepakati pada forum diskusi yang ada di grup WhatsApp tersebut. Dan saya rasa ini bukan menjadi masalah yang krusial ya, bukan menjadi masalah yang berat gitu kan. Saya rasa solusinya adalah komunikasi aja, dan saya rasa hal-hal seperti ini bisa diatasi dan semua orang bisa mengikuti. Insya Allah itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami.